Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita Kitabul Hadis Al-Munhiyatu fi Sunnah, larangan-larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir daripada istinja atau buang air, dilarang kita oleh Rasulullah buang air kecil di dalam lubang atau pada lubang yang di dalamnya ada hewan atau tak ada hewan. Kita dilarang oleh Nabi baul buang air kecil di tempat itu. Hadis hari ini masuk kepada bab salat, bab tentang salat. Wa an Mu'az ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an habwata yaumal jum'atin wal imamu yakhutub. Hadis ini sahih di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian di dalam sunannya Abi Daud, dan di dalam sunannya Imam At-Tirmizi, kemudian Mustadrak Imam Hakim. Hadis pertama, naha Rasulullah, Nabi melarang seseorang duduk habwah pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah. Khatib sedang membaca khutbah di hari Jumat, kita duduk di masjid dalam keadaan habwah, itu dilarang. Mana duduk habwah, duduk yang kemarin? Duduk habwah itu duduk yang memeluk lutut. Tul khatib sedang khutbah, awak duduk berikut mendengar khutbah. Itu tak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita duduk seperti ini sambil mendengarkan khutbah. Jadi tak boleh kita seperti ini duduk. Kalau hadis yang minggu lalu yang dilarang seperti ini apa? Saya ingat. Ada hadis minggu yang lalu dilarang kita oleh Nabi duduk seperti ini. Siapa yang dilarang oleh Nabi itu? Orang yang tidak memakai celana dalam. Cik, itu aja terpandang kayak cipotang lagi. Assalamualaikum. Ya. Jadi ketika Jumat tak boleh duduk seperti itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Hadisnya sahih juga di dalam Mustadraknya Imam Hakim, Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Apa punya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saddadin fi shalah. Nabi melarang seseorang menjatuhkan pakaiannya di dalam salat. Ini bagi laki-laki. Menjatuhkan pakaian maksudnya menutup daripada tumitnya. Ditutupnya tumitnya ketika dia salat. Nah, itu tak boleh. Wa ayyughattar rajulu fahu. Kemudian Nabi melarang seseorang menutup mulutnya ketika salat. Ini hadisnya sahih. Jadi hadis tentang memakai masker dalam salat itu agak bertentangan dengan hadis ini. Mohon maaf, kita yang masker ketika salat bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini hadis sahih. Nabi melarang seseorang ketika ia salat untuk menutup mulutnya. Menutup mulut baik dengan masker ataupun dengan yang lain dilarang oleh Rasulullah SAW. Cuma hukum fikih menjelaskan lid darurah. Kalau ada darurah boleh. Apa daruratnya? Kita bersin, kita agak flu sedikit, kita khawatirkan orang nanti akan terkena oleh kita. Maka ad-daruratun tunbihul mahdurah. Darurat itu membolehkan perkara yang haram. Itu dia. Jadi boleh kalau begitu pakai masker kita salat. Boleh. Bagi siapa? Bagi orang yang merasa dirinya flu, bagi orang yang merasa dirinya agak demam, bersin-bersin, maka boleh dia untuk memakai masker. Jadi itu ada kaidah fikih. Ad-darurat tunbihul mahzurah. Darurat itu membolehkan yang haram. Babi hukumnya haram. Tapi ketika kita berada di hutan, tak ada makanan yang nak dimakan. Kijang tak nampak gitu. Rusa pun tak ada, ikan tak ada, ayam tak ada. Yang ada sudah yang tertangkap di kita ni, mohon maaf, babi. Kita kalau tak makan bisa mati kita. Tak ada lagi nak kita makan. Semua tak dapat kita. Yang ada cuma babi. Bagaimana lagi hukum masalah seperti itu? Ad-darurah tunbihul mahzurat. Yang darurat membolehkan perkara yang haram. Jadi boleh tidak apa-apa. Tapi ala qadri ma yakul, di atas ukuran daripada untuk kehidupannya saja. Lah terasa cukup sekali satu suap, dua suap, tiga suap, udah cukup lah tu. Jangan sampai banyak menyimpan dulu untuk besok ada yang tahu dia. Itu bukan untuk darurat namanya. Itu untuk dimakan selama-lamanya, dinikmati, berarti itu tidak berlaku hukum ad-daruratun tulbihul mahzurat. Hadis berikutnya wa an Ibni Amr ibni Asin radhiyallahu taala anhu. Daripada Amr ibn al-As. Amr bin As ini sahabat Nabi yang pertama kali membuka negeri di Afrika. Di Afrika itu termasuklah Mesir. Itu yang pertama kali berdakwah ke sana sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Amr bin As pertama kali yang dakwah ke sana. Sehingga dibuatlah masjid yang sampai hari ini masih ada masjid itu bertegak kokoh. Nama masjid itu Masjid Amr bin As. Di mana letak masjid itu? Di kota Fustat. Fustat itu di mana? Di ujung kota Kairo. Di ujung kota Kairo ada masjid, nama masjid Amr bin As. Masjid itulah masjid yang tertua di Afrika. Masjid itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Qala, hadis ini hasan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallaq qabla al-salat yawm al-jum'ah. Nabi melarang seseorang membuat halaqah. Halaqah ini seperti lingkaran di dalam masjid sebelum hari Jumat. Jadi majelis ilmu itu jangan sebelum Jumat. Kalau ingin majelis ilmu setelah Jumat di masjid maksudnya. Kalau di kantor tak apa-apa, karena kantor kita tak akan Jumat. Ini di dalam masjid. Di dalam masjid Nabi melarang jangan kita membuat halaqah majelis ilmu. Kenapa? Karena orang akan banyak datang, dikhawatirkan mengganggu aktivitas orang yang datang ke dalam masjid itu. Itu dia.
Hadis yang kelima, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih di dalam Sahih Imam Ibnu Hibban. Hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, tahu kita siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang 10 tahun lamanya hidup dengan Nabi. Jadi dia pembantu Nabi. Usianya waktu itu 6 tahun menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ibunya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jadikanlah anak kami ini sebagai pembantumu ya Rasulullah." Ditengok oleh Nabi akhlaknya bagus, ditengok oleh Nabi sifatnya bagus, dan diambillah oleh Nabi jadi pembantu. Berapa lamanya? 10 tahun lamanya Anas bin Malik jadi pembantu Nabi. Anas bin Malik lah yang selalu menyediakan air untuk berwuduknya Rasulullah, untuk mandinya Rasulullah. Anas bin Malik yang membangkangkan sejadahnya Rasulullah. Anas bin Malik juga yang menyediakan kendaraan untuk Nabi, yang selalu memegang sendal Nabi. Anas bin Malik 10 tahun. Selama Anas bin Malik 10 tahun itu, apa kata Anas bin Malik? Khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ma sami'tu min qawlihi. Aku tak pernah mendengar ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah, khudh hadza wa lima kadza wa lima fa'ala kaza. Ambil itu. Kenapa kau kerjakan ini? Tak becus engkau. Tak pernah itu keluar dari mulut Rasulullah. Tidak seperti kita terhadap pembantu kita. Awak terhadap pembantu awak sepatu aja tidak disemirnya, kita hebohnya luar biasa. Kalau dia anak Rasulullah tidak pernah marah kepada Sayyidina Anas bin Malik, padahal Anas bin Malik 10 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 doa Nabi yang Allah kabulkan untuk Anas bin Malik. Mana 3 ya? Pertama, doa Nabi untuk Anas bin Malik, Allahumma barik fi malihi. Ya Allah, berkahilah hartanya ya Allah. Anas bin Malik ini orang paling banyak hartanya. Nomor 2 terkaya di Madinah Sayyidina Anas bin Malik. Banyak harta Anas bin Malik. Dalam satu qaul mengatakan kebun kurma Anas bin Malik saja hampir 3.000 hektar. Itu di Madinah ya. Doa Nabi yang ketiga, wa barik fi auladihi. Berkahilah anak-anaknya ya Allah. Anak dan cucu Anas bin Malik saja itu jumlahnya 132 orang. Sampai cucu baru tu, tidak masuk cicit. Anak dan cucu Anas bin Malik jumlahnya 132 orang. Nah, kita ada tak pernah kita mendengar orang punya cucu sampai 132 orang? Tidak. Anas bin Malik Allah kabulkan doa. Wa barik fi auladihi. Berkahilah auladnya ya Allah. Berkahilah anak-anaknya ya Allah. Anaknya, cucu dan anak 132 orang. Banyak. Anas bin Malik paling berkembang. Berapa orang rumahnya Ustaz? Entahlah, tak ada disabit di hadis. Berapa lah gak bini lah. Istrinya. Tak tahu kita. Cuma tak disebut di dalam riwayat hadis. Doa Nabi yang ketiga yang Allah kabulkan untuk Anas bin Malik, wa barik fi umrihi. Berkahilah umurnya ya Allah. Anas bin Malik termasuk sahabat yang panjang umurnya, kata sahabat Nabi. Berapa usia Anas bin Malik meninggal dunia? 120 tahun. Panjang. Jadi 3 doa Nabi untuk Anas bin Malik seluruhnya Allah kabulkan. Ya Allah, berkahi hartanya ya Allah. Ya Allah, berkahilah rezeki, berkahilah umur, berkahilah anak-anaknya ya Allah. Yang ketiga, berkahilah usianya atau umurnya ya Allah. Itu dia Anas bin Malik. Anas bin Malik itulah yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW. Saking dekatnya dia dengan Nabi, dia orang paling dekat dengan Nabi. Nabi kan tak punya anak laki-laki. Jadi Anas bin Malik ini sayang betul Rasulullah ke dia. Saking Nabi sayang, dekatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu tahu dia berapa jumlah bilangan uban di jenggot Rasulullah dan di kepala Nabi. Hadisnya sahih dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Apa kata Anas bin Malik? Nabi Muhammad SAW usia 60 tahun.
tidak ada daripada rambutnya yang beruban. Yang beruban adalah jenggotnya, dan itu tidak lebih daripada 20 helai. 20 helai cuma jenggot Nabi yang beruban. Usia Nabi sudah 60 tahun. Bukan Nabi cat, Nabi mengharamkan mencat rambut. Nah, itu gagahnya Rasulullah. Usialah 60 tak ada tumbuh uban. Awak tak berapa umur? Awak aja 30 berapa baru umur lah, banyak uban. Apalagi di kita, Nabi lah 60. Tak ada uban tumbuh. Yang tumbuh uban cuma di jenggot, dan itu tak lebih 20 helai. Gagah Nabi, gagah. Maka ada kiai yang mengatakan Nabi itu apa kecil, apa liberal ya, liberal ya. Aisyah itu tak gembira, tak bahagia nikah dengan Nabi, kata dia. Jadi Nabi usia 50 tahun, Aisyah baru usia 9 tahun. Jadi bagaimana menikahnya anak-anak dengan kakek-kakek kecil orang liberal itu? Indonesia kecilnya, tak bahagia kecil. Ini pula menonton hati Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan tidak ada dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, buktinya Sayyidah Aisyah itu bahagia dengan Rasulullah, mandi bersama Nabi di satu tempat. Kadang Nabi menyuapkan makanan ke mulutku, dan aku menyuapkan makanan ke mulut Rasulullah. Kira-kira itu orang sedang bahagia atau tidak? Coba bertanya dulu kita bertanya. Kita suapkan makanan ke mulut nyonya, suapkan pula makanan ke mulut awak. Itu tanda sedang kasih sayang. Kalau awak sedang mau ngikut orang rumah, kan nyonya suap je lah, kau pandai kau nyonya kan. Nah, mungkin awak nyonya itu dia tanda sayang. Mandi berdua, mungkinkah mandi berdua itu saling berantem? Mungkinkah orang mandi berdua itu tak bahagia? Bahagia. Sampai kata Sayyidah Aisyah, ya tala'ab, kami pacu lari dengan Rasulullah. Pacu lari. Kadang aku yang kencang, kadang Rasulullah. Dan suatu ketika Rasulullah memperlambat larinya sehingga aku yang menang, dan itu untuk menggembirakan aku. Jelas riwayat hadis seluruhnya sahih. Jadi gembira, bahagia Sayyidah Aisyah nikah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Inya mungkin nyepikirkan umur 50 tahun itu di posisinya mungkin. Di posisi kita umur 50 tahun kok sampai batuk lah kantuk atau pancung dulu. Kadang bersihnya terkantuk ya di luar, ada di atas orang di bawah kalau luar. Itu di kita. Rasulullah tuh bayangkan dah. Di usia 50 tuh masih kokoh Nabi memegang anak panah. Berkuda Rasulullah masih lihai dalam berkuda. Itu tanda Nabi SAW bukanlah manusia seperti kita, tapi dia adalah pilihan Allah. Allah yang memberi kekuatan kepada baginda Nabi SAW. Jadi saking dekatnya Anas bin Malik itu, Anas bin Malik itulah yang merasakan tumitnya Rasulullah. Tumit yang paling kasar di tubuh kita ni apa? Tumit, tak? Tumit yang paling kasar. Dan tak Ustaz mengkul, Ustaz berjerawat, tetap kasar, tetap lebih kasar tumit ini. Tak ada di antara kita tumit kita yang mulus tak ada, kecuali bayi, tumit bayi. Tengok, tumit bayi itu luar biasa, lembut. Tumit kita ini yang paling kasar. Dari sekian anggota tubuh kita, yang paling kasar adalah tumit kita. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Qidamuhu, tumitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakhiddihi, sama lembutnya seperti pipinya. Bayangkan tak? Itu khususiat Nabi. Pipinya lembut nih. Pipinya yang paling lembut. Lembutnya pipi, lembutnya tumitnya Rasulullah itu seperti lembutnya pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi juga pakai sepatu, pakai sendal Nabi. Mestinya keras. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang merasakan itu Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik pernah merasakan? Karena Anas bin Malik pernah memegang kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fil qubur. Nabi melarang seseorang salat di kubur. Bahasa hadis jelas. Naha Rasulullah ayyusalli fil kubur.
Salat di kubur berbeda dengan salat di masjid yang ada kuburan. Yang dilarang di hadis Nabi salat di kubur. Ini kuburan. Salat kita di atas kuburan itu hukumnya haram. Tapi kalau salat di masjid yang ada kuburan itu boleh. Mana contohnya? Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada kuburan. Kuburan siapa di Masjid Nabawi? Kuburan Nabi, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Anda itu di Masjid Nabawi itu bukan kuburannya apa itu? Bukan kuburannya manusia, ya Nabi. Abu Bakar, Umar macam mana? Anda itu di Masjid Nabawi itu termasuk di luar masjid itu bukan dalam masjid. Dalam masjid pintunya kita buka langsung kita masuk masjid. Jadi tak bisa berkira gitu. Jadi yang dilarang itu kita sujud ke tempat atau ke kuburan. Kuburan, salat kita sujud kita kuburan itu baru hukumnya haram. Tapi kalau salat di masjid yang ada kuburan itu hukumnya boleh. Jadi ada hadis yang dimunculkan lagi, hadis dalam Sahih Bukhari. Lu'ina Nabi melaknat orang yang menjadikan masjidnya sebagai kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya di masjid yang tidak ada sama sekali dilakukan rutinitas ibadah, kecuali cuma hari-hari tertentu saja. Bila Jumat baru diisi masjid. Kalau tak Jumat tak ada diisi masjid. Itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ustaz, ada di daerah Kampar ada. Daerah Tegarus Kota Kampar. Jadi masjid itu terpakainya bila nak Jumat aja. Bila Jumat pakai, kalau nak Jumat tak pakai. Jadi orang solatnya di musola, di surau, di mana-mana. Nah, karena satu lagi alasannya karena masjid ini jauh daripada pemukiman warga. Agak jauh dari pemukiman warga, jadi warga susah untuk ke sana. Gitu. Hadis berikutnya. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Ini Umar bin Khattab. Lalu kita kan Umar bin Khattab, khalifah yang paling pemberani, Asadullah. Apa yang diistilahkan dengan asad singa. Umar ini bagak, memang bagak Umar ini. Tidak ada dalam hadis Bukhari, jangankan manusia, syaitan lari terbirit-birit dan terkentut-kentut. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi syaitan pun terkantutnya, cuma mungkin tak berbunyi dan tak berbau mungkin. Berbeda dengan kontik kita. Jadi suatu ketika Nabi keluar dari rumah. Jadi dari situ ada gang. Ada gang dari sana. Nabi nampak subuh tu syaitan lari keluar dari gang itu. Berbunyi dia. Gitu dia. Nampak oleh Rasulullah. Nampak. Jadi kata Nabi, kenapa kok syaitan ini lari terbirit-birit ketakutan? Ketakutan sekali. Ketakutan. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari ada ini. Keluarlah dari gang itu, berjalan santai dari gang itu. Siapa sosoknya? Umar bin Khattab. Baiklah. Jadi pas Umar berjalan itu Nabi nampak oleh Rasulullah. Jadi Nabi tengok siapa yang berjalan itu Rasul. Ditengok dia Nabi. Rupanya jalan santai dari gang itu Umar bin Khattab. Itulah keluar bahasa Rasulullah, asja'un nasi huwal Umar. Laki-laki yang pemberani adalah Umar bin Khattab. Jadi itu Umar yang asli. Kalau Umar kawin itu kawannya setan. Kan ada di Indonesia ngaku macam Umar bin Khattab kata pendukungnya kan. Siapa Ustaz entah apa jalan nyampe. Dia macam Umar bin Khattab di zamannya. Umar takut setan. Kalau aku pun sudah setan. Kok rekam itu yang paling bahaya. Tolong ke Ustaz lebih Umar al-Sultan atau sobik namu. Langsung dinaikkan, langsung viral. Potongnya nih. Ini baik Pak.
Jadi Umar bin Khattab sampai saking bagaknya Umar bin Khattab ini pemberani ya. Tapi memang Umar itu serius dia. Umar serius. Umar ini jangan coba-coba menghina Rasulullah. Jadi ada dua orang Muslim dua-duanya datang ke Rasulullah, sedang berkelahi, sedang ada selisih paham tentang masalah tanah kalau tak salah, atas tanah. Dia datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menanamnya di sini dan kata dia ini punya dia ya Rasulullah. Menurut engkau macam mana? Sebahagian dia ya Rasulullah, tapi sebagian ke sini saya ya Rasulullah. Oh kalau begitu ente memang ente cabutlah tanaman ente pindahkan ke sini kata Rasulullah. Nah dia ya dong. Nah menurutnya enggak dong, biarlah di situ enggak apa tu dong. Oh datanglah ke Umar bin Khattab. Jadi kau Rasulullah kan enggak adil betul katanya. Kata laki-laki tadi datang ke Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi. Umar, ya. Ada apa kata Umar bin Khattab? Aku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kenapa? Kami ini sedang ada masalah ini tanaman di sini dan tanah dia separuh, tanahku separuh, tapi tanah apa ini? Oh begitu kata Umar. Jadi kami sudah datang ke Rasulullah. Yang kata yang satu nih. Tapi menurut kami Nabi itu tidak adil, tidak bisa memberikan keadilan. Oh jadi kalian datang ke situ peminta adil dengan Umar ibn Khattab? Iya ya Umar, menurut kami engkau lebih adil. Oke, tunggu si koyo ke Umar di muka rumahnya. Ayo Umar ke dalam. Umar ke dalam rumah diambilnya pedang oleh Umar. Gemetar Umar, gemetar tak sabar Umar, gemetar. Pas itu pas Umar keluar langsung didobrak pintu oleh Umar, langsung tebas leher orang yang mengatakan ini. Yang cek tadi itulah lari. Dia pas nyokane kau nama tiang nyeranya lari. Jadi apa kata Umar ketika menebas lehernya itu? Engkau meragui orang yang Allah puji keadilannya. Allah saja memuji Nabi itu orang yang paling adil. Siapa lagi yang engkau minta keadilannya kalau Nabi Muhammad engkau ragui keadilannya? Jadi menurut Umar dia dah murtad. Iyalah menghina Rasulullah. Itu bagapnya Umar bin Khattab. Nah, itu Umar dan asli. Coba untuk kalau Umar kawin, untuk lo dengan Umar bin Khattab. Banyak manakib Umar. Gempa terjadi di Madinah. Gempa kuat. Berdiri tak sanggup. Duduk pun tak sanggup. Berapa nak kuat gempanya? Dulu bangunan kan tak ada yang tinggi. Orang semua sudah lari keluar. Tapi tadi lagi bangunan tak ada tinggi, jadi aman-aman saja di luar. Berdiri tak sanggup, duduk pun tak sanggup. Kalau duduk tak pusing. Bayangkanlah tu saking kuatnya. Umar bin Khattab keluar rumah sambil membawa tongkat. Ditancapkan tongkat. Apa kata Umar? Bumi ya au. Hei bumi kata Umar. Ana Umar ibn Khattab khalifah Rasulillah. Aku ni Umar bin Khattab khalifahnya Rasulullah. Diam kau. Ditancapkan tongkatnya itu. Diam langsung bumi. Tidak lagi gempa sampai hari ini. Jarang terjadi gempa di Madinah. Pada Madinah sama dengan kita gunung keliling-kelilingnya. Tapi semenjak itu tak ada lagi gempa. Ada deh. Itu Umar dan asli. Dia baru bilang kau itu orang ngatung kayak rendah ya. Pas gempa. Sahabat yang mulia Umar ibn Khattab. Nah Rasulullah alaihi salam, apa kata Umar ibn Khattab dalam hadis sahih? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi salati. Nabi melarang seseorang salat setelah subuh sampai matahari terbit, hatta tatlu asy-syamsi. Jadi mulai dari subuh sampai matahari terbit itu dilarang kita oleh Nabi salat. Wa ba'dal asri hatta taghruba, dan setelah salat asar sampai matahari terbenam. Siap salat asar sampai matahari terbenam dilarang kita salat oleh Nabi. Salat yang dilarang maksudnya di sini salat sunat mutlak yang tak ada akibat karena. Kalau yang ada karena, ulama membolehkan. Apa contoh karena? Tahiyatul masjid. Awak dah siap buat salat daripada salat apa? Dah siap kita salat asar, kemudian kita keluar. Pas kita keluar, rupanya ada majlis ilmu atau akad nikah setelah asar itu di masjid. Masuk masjid kita, bolehkah kita salat sunat tahiyatul masjid? Boleh, tidak apa-apa. Dan hadis ini berlaku siwal haram katanya.
selain daripada salat di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram fala mani', tidak ada alasan dan tidak ada dalil yang mengharamkan salat, baik ketika terbit matahari ataupun ketika matahari terbenam. Kalau di Masjidil Haram boleh. Jadi tidak ada urusan kita waktu makruh nih, nak setelah subuh, nak setelah asar kita salat di Masjidil Haram, itu hukumnya boleh. Hadis berikutnya, An Sa'ad ibn Rashidin. Kita berhenti 9.20 insyaallah. Hadis berikutnya, An Sa'ad ibn Rashid rahimahullahu ta'ala mursalan. Sa'ad ibn Rashid rahimahullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibn Rashid rahimahullah tabi'in, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa katanya? Naha Rasulullah, Nabi melarang ayyuqamas sibyanu fis saffil awwal. Ini kita yang membawa anak-anak nih, yang membawa anak-anak ke masjid, perhatikan hadis ini. Nabi melarang seseorang ayyuqama, bahwa dia mendirikan as-sibyan, anak-anak, fi saffil awal, di saf yang pertama. Maka sih tahu kita, ini dalil hadis. Saf pertama. Saf pertama nih, kita ingin bawa anak-anak, silakan saja bawa anak-anak ke masjid, boleh kok. Tapi jangan di antara orang besar dengan orang besar di saf yang pertama nih. Apalagi di depan imam, di belakang imam, jangan. Kalau ingin kita membawa anak-anak kita ke masjid, bawa silakan saja, tapi letakkan dia di sudut. Saf yang pertama tak apa-apa, di sudut saf pertama. Jadi kita setelah habis kita barulah anak jadi. Itu yang paling afdal. Nah, jangan di tengah-tengah antara orang besar dengan orang besar. Itu ini hadisnya jelas. Nabi melarang meletakkan di saf yang pertama. Apa penyebabnya? Putus saf. Putus saf itu putus hukum saf. Bukan saf itu yang putus. Saf itu nak putus sudah. Jadi berisi mana putusnya, tapi hukum saf tadi. Saya awal-awal balik dari Mesir dulu, semenjak itu takut saya negur orang lagi, tak nyium negur orang. Jadi bapaknya letak anaknya di situ, orang besar, itu imam, anaknya anak paling usia 5 tahun. Ini orang besar, ini saya. Jadi saya bilang, Pak, kata saya, Bapak bawa anak bagus, Bapak paling ujung sana saja, safnya panjang sampai ujung sana. Anak Bapak ini tak bagus, ini Pak putus saf. Mana putus cek? Kan aku sih komisi mah keceknya lah. Tidak putus sebab hukumnya. Tidak ada tu keceknya. Sok tahu mah keceknya. Aku sih ingin. Semenjak itu nak dia malah lantak masuk rokok. Langsung dah sok tahu mah. Baru orang ngaji lah balik ke Mesir. Ngaji pesantren dulu 7 tahun mondok ala ke Mesir tu. Masih ingat kalau itu nak pergi waktu S2 ke Sudan waktu itu tu. Sok tahu nak dulu tu. Pak, kalau mereka tidak sah, bukan tidak sempurna jemaah kita Pak, sah tapi tak sempurna. Ada lagi, dia nak ngurus mak dia nak ngurus dosa ini aja tentu saya semenjak itu agak berhati-hati saya negur orang, karena orang kita ini ada yang siap di nasihati, ada yang tidak siap, ada yang siap, ada yang tak siap. Yang tak siap tuh yang mulai tadi itulah. Ada tu sok tahu mah. Sok tahu awak kecilnya, murid itu sok tahu. Tidak afdal, tidak sempurna jemaah Pak, karena saf kita dianggap terputus. Mana terputus kita isi si kokomahnya. Maka siapa itu terputus tu kalau kosong itu baru terputus menurut inyo. Jadi kalau diisi anak-anak itu sama dengan tidak dianggap salat. Bekonya Allah Akbar, itu beko lah. Atau kadang beko pejalan ke keluar, ke balik dia ke situ balik. Tak kurang sama. Jadi kalau kau baliknya ke situ balik, tapi kau pas sujud, kita kalau ditunjukkan orang dengan hal yang seperti itu kan mestinya terima kasih ya gitu, enggak ya. Tapi dia mungkin tampang mungkin waktu itu letak mau ustaz tinggal. Jadi mungkin yang sekarang orang gitu, sehingga lama begini. Semenjak itu naknya mau menegur-negur orang, nak letak anak ini mumpun, nak disampai, nak lantak ni.
Terbaca kita terbayang kita kok setahun lama gitu loh gitu. Ini hadisnya jelas nih hadis Nabi SAW. Nah Rasulullah Nabi melarang ayyuqama sibyan meletakkan mendirikan sibyan anak-anak fi safil awal di saf yang pertama. Jelas dia riwayat. Hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah ini Abahir karena nama beliau ada 21 nama. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan banyak. Cuma dulu sebelum dia masuk Islam namanya Abdus Syams, hamba matahari. Nah, karena dia ibadahnya menyembah matahari dulu sebelum masuk Islam. Digantilah nama oleh Rasulullah dengan Abdurrahman Ad-Dausi. Ad-Dausi ini Daus, suku yang ada di Yaman. Karena dia dekat dengan kucing, kemana-mana ada kucing, sambil minum dia ambil kucing, sambil makan juga ambil kucing, sambil lalu ambil kucing di sampingnya. Digantilah, diberi nama dengan panggilan oleh Rasulullah dengan Ya Abahir. Ya Abahir kata Rasulullah. Hai bapak kucing kata Nabi. Lekatlah nama itu sampai hari ini. Di kitab-kitab hadis jarang nama asli Abi Hurairah yang disebut, jarang. Yang banyak disebut dalam kitab-kitab hadis itu nama samarannya Abi Hurairah, yaitu nama samarannya yaitu Abi Hurairah radhiyallahu taala, bapak kucing. Boleh menamakan dengan itu tuh boleh. Ketika ada orang hobi burung, dia nama Abu Tuyur namanya. Bapak burung namanya. Tuyur itu kan burung. Ibu dia hobi berburu anjing, dia Abi Kilap namanya. Abi Kilap, ya apa anjing? Marah nak kayak gitu. Kalau marah itu boleh bang, bilang boleh bang. Abi Hurairah dengan kucing terus-menerus dia kasih nama dengan Abahir. Abahir, bapak kucing. Buat sama anjing, nampak dia gitu paginya ayunnya buang air kecil, anjingnya buang air kecil. Ada kan parah ya. Because orang sore bawa anak-anak jalan-jalan, anjingnya buat jalan-jalan. Habis kau malam mereka naknya tengok anaknya, anjing tu tengok dan dulu lah. Lo anjing talun, nak makan anjing talun. Layak lah kasih nama dengan Abi Kilap namanya, apa anjing. Cuba imbau dulu sekali. Kita sedang kendala, mudah-mudahan naknya ngerti kan. Nak cuba dulu. Angku Abi Kilap ke sama kan, tahu ini jalan. Berarti kan nak mengerti itu. Abi Kilap, apa anjing. Dia tengok nama itu. Bila lah malaikat rahmat mengundaki kau. Ya, berburu memelihara anjing ini memang khilaf yang pertama. Dalam mazhab kita memang katakan haram kecuali satu saja anjing yang boleh dipelihara. Itu anjing yang sudah ditarbiyah namanya. Dididik. Anjing yang sudah dididik itu dibolehkan. Jadi di kita tak ada sekolah akademi anjing, tidak ada kan. Di Timur Tengah ada. Sama juga dalam sekolah itu MDA di awal. MDA, TPA, MTS itu bukan pelang kan. Madrasah Tarbiyatul Kilab, sekolah pendidikan anjing. Jadi orang-orang itu yang umumnya mazhab Maliki itu anjingnya anjing header yang mahal-mahal itu baik yang tanah nak sekolah anjing itu tanah sekolah langsung. Tapi memang anjing yang sekolah itu memang ketika disuruh dia berangkat pergi, ketika dilarang dia berhenti. Itu anjing yang dibolehkan memelihara menurut mazhab Syafi'i untuk menjaga kebun, menjaga hewan ternak. Memang orang Arab dia jarang pergi untuk mengawal hewan ternak yang 300 ekor, jarang. Cukup dengan 1 ekor anjing saja. Baik itu pergi memelihara dia pagi keluar dari kandang, masuk kandang nanti 1 ekor anjing. Anjing seperti itu boleh. Di kita kegunaan anjing tidak untuk berburu aja. Untuk berburu. Kamulah sampai ke kampung yang paling banyak berburu itu di Pekumu. Jadi ada pertanyaan itu dari jemaah. Apa hukumnya? Imamnya tukang buru. Imamnya itu imam di masjid, imam pula ini ketika berburu anjing apa kira-kira. Jadi disinggung oleh jemaah. Pakai surat, pakai kertas. Ustaz, apa hukumnya
mengikuti kepada imam salat yang imam ini di hari Jumat sebelum salat Jumat kopi berburu. Jadi sampai perhatian kamu. Jadi rupanya kamu nak tahu dah rupanya imam tu orang suka berburu aja, dan ketua pula di grup. Kata Amr, kalau kita tak pernah melihat dia mensamak dirinya, kan mesti harus disamak kan, selalu bencana apa segala macam. Dan memang lebih daripada itu, anjing berarti imam ini dikategorikan imam fasik. Kalau imam fasik, makruh mengikutinya dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhabnya Imam Hambali haram mengikuti imam yang fasik. Apa dia fasik pula kecik buya tu langsung. Apa dia fasik pula keciknya lah, bergelimang dengan perkara haram. Kan bergelimang nama dengan perkara haram ini. Sudah berburu-burunya, makan dulu ya, tapi lo masuk kaki, tapi lo apa-apa. Mana jadi apa kecik? Ustaz dia alun tentu lama berburu le tentu hidup keciknya pula. Tak pernah berburu. Tak pernah tak tentu lama berburu. Kalau tentu lama berburu acuan deh. Tak tahu Ustaz meninggal mungkin berkecik. Orang tu mungkin kami tidak loh, kami berburu kami ni. Itu ada kampung di situ. Tidak boleh. Itu termasuk kita mengikut kepada imam yang apa namanya, kepada imam yang fasik. Baik, ada pertanyaan? Tak suka bertanya. Kalau faham lah mengerti. Silakan. Soal sholat di setelah asar ya. Kalau saya sering ditegur pada saat umroh itu melarang tuh minta tahiyatul masjid tuh nggak tawaf. Jadi nggak boleh. Saat itu dan sering ya saat itu sering kadang-kadang ada tawaf asar tuh sholat itu tawaf jadi nggak boleh. Nah itu kan oke. Jadi ketika masuk, jadi memang salat sunat tahiyatul masjid tidak dibolehkan di Masjidil Haram. La tahiyatan fil haramin, tidak ada salat sunat tahiyat di Masjidil Haram. Fa inna tahiyyatuhu tawaf, sesungguhnya tahiyatnya itu adalah tawaf. Tahiyat itu kan selamat datang, penghormatan itu tahiyat namanya. Salat sunat tahiyat, wa masuk rumah orang assalamualaikum. Kita masuk Masjidil Haram karena memandang Ka'bah, maka kita mestinya tawaf, tidak kepada salat sunat tahiyatul masjid. Tapi setelah kita tawaf nanti kan ada salat sunat lagi, salat sunat tawaf. Di mana salat sunat tawafnya? Kan di belakang makam Ibrahim. Kita lakukan salat sunat tawaf. Padahal salat sunat tawaf itu setelah salat asar. Bolehkah salat sunat tawaf? Boleh. Kalau salat sunat tahiyatul masjid memang tak dibolehkan. Tidak ada salat sunat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, karena tawaf itu lebih mulia daripada salat sunat tahiyatul masjid. Gitu. Jadi Bapak Dina disampaikan di nasihati itu tawaf, la tahiyat, la tahiyat itu. Tidak ada tahiyat, betul itu. Kita tawaf. Tapi setelah kita tawaf nanti kan ada lagi salat sunat tawaf 2 rakaat di belakang makamnya Ibrahim. Ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang kedua qul huwallahu ahad. Begitu di hadis Nabi. Jadi salat itu setelah salat asar. Bolehkah? Boleh, karena ada sebabnya. Itu dia. Jadi setelah kita berwudu, kita ingin salat 2 rakaat. Setelah salat asar itu boleh, karena salat sunat wudu. Jadi tak boleh itu kalau tidak ada asbab kita untuk salat. Kemudian pengecualiannya itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tidak ada yang tak dibolehkan salat, kecuali salat sunat tahiyatul masjid. Jadi tidak ada di Masjidil Haram, karena tawaf itu lebih afdal daripada salat sunat tahiyatul masjid. Gitu dia. Ada yang lain? Pas. Kalau pas kita tambah hadis satu lagi sampai 9:30. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis dari Sayyidina Anas bin Malik lagi radhiyallahu taala anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu 'anil fil hamam wa 'anis salami 'alal badil awrah. Salat di toilet boleh enggak? Penuh masjid itu salat hari raya Lebaran penuh. Ada tersisa lagi pas depan toilet. Ini toilet. Di sini kita salat. Bolehkah? Nih. Kalau dalam toilet
jelas hukumnya haram. Ya, sama dengan sholat di dalam kandang. Sholat dalam kandang tak ada apa hukumnya, caranya teragaknya semayang dalam kandang ayam gitu ya. Tak boleh. Kalau sholat di gereja, kana'isnya artinya gereja, boleh kan ya? Boleh, tapi dihukum dengan makruh menurut ulama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naha Rasulullah 'anis salati fil hammam. Nabi melarang seseorang salat di hammam. Hammam kloset atau hammam, tempat pemandian atau kamar mandi lah begitu ya. Nabi larang, tapi larang makruh. Dan Nabi melarang mengucapkan salam kepada orang yang aurah, bagian aurah, orang yang membuka auratnya. Makruh mengucapkan salam. Apa contoh orang membuka aurat? Perempuan tak berjilbab, salam buat kayaknya tak penting, makruh hukumnya. Atau orang yang sedang berada di toilet, buat salam kayaknya tak boleh. Itu bukan makruh lagi, itu haram. Ada waktu-waktu yang dilarangkan kita mengucapkan salam. 4. Pertama, indas salah, ketika orang sedang salat, nampak ada orang salat, buat baca salam, Assalamualaikum, tak boleh, haram hukumnya. Dan kita yang salat jangan jawab pula Waalaikumsalam dulu. Dan kita jawab pula lagi, ajalah salat kita. Yang ketiga, indal akali, ketika orang makan. Waktu tamu ke rumah orang, terbuka sedikit jendelanya, nampak orang sedang makan. Biar orang sudah makan dulu, biar kita di luar dulu. Itu adab dalam Islam. Jangan Assalamualaikum, tak terang. Assalamualaikum. Nyentuh jadi langkah kaki kanan mah gitu ya, pas kaki kanan padanya memang ingin makan di rumah orang. Kaki kanan, langkah kanan, tak, jangan. Nampak orang makan, jangan baca salam. Ketiga, indal ziyadatu min al-thalatha, lebih daripada 3 kali. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kali yang keempat, jangan baca Assalamualaikum. Dilarang kita ya, tak boleh. Jangan. Jangan orang sedang korang muka di dalam doa, salam ini tak mungkin akan Waalaikumsalam, ini tak mungkin tak boleh. Jadi 3, Assalamualaikum, maka beri jarak. Jangan cepat-cepat kita. Assalamualaikum, tak ada jawab. Sebentar dulu. Ulang balik. Assalamualaikum. Kedua pintu. Ketiga, Assalamualaikum. Lebih itu tak boleh. Yang keempat, fil hammam, orang yang sedang buang air. Orang buang air, buat tentu ya. Kawan nak buang air kecil supaya sampai datang Assalamualaikum, dicabak kayunya di dalam. Itu yang tidak dibolehkan dalam kacamata fikih. Hadza wabillahi taufiq. Baik, itulah kajian kita. Tak ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah terima amal ibadah kita. Allah terima ibadah puasa kita, dan Allah terima pula daripada amal kebaikan yang kita lakukan, dan Allah beri limpahkan pahala yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.